وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali sedikit mempelajari beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan nanti akan berikan faedah, manfaat untuk kita semuanya. Jadi sebagaimana sudah kita pahami di dalam diri kita bahwa kita sebagai manusia itu terkadang memiliki sifat yang tergesa-gesa. Sesuatu itu ingin cepat. Ya, seperti kita misalnya berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, kita ingin ketika kita berdoa Allah segera mengabulkan doa kita. Begitupun kita dalam kehidupan yang lain, misalnya pergi ke kantor, pergi ke suatu tempat, ingin sih kita cepat sampai. Ya, misalnya kita pulang kampung, yang kita sudah paham perjalanan kita bisa menempuh 8, 9 atau bahkan sampai 12 jam, bahkan lebih. Dan kita sebagai manusia itu terkadang ingin cepat sampai. Makanya kadang-kadang ya mereka memilih kendaraan yang ya lebih cepat sampainya. Ya, kalau misalnya dengan kendaraan mobil agak lama, mereka ingin naik kereta dan bahkan ingin lebih cepat lagi naik pesawat terbang, dan begitulah. Ya, banyak hal-hal yang lain memang yang menunjukkan bahwa sifat manusia ini memang ya serba ingin cepat, tergesa-gesa. Tapi sayangnya sifat tergesa-gesa ingin cepatnya kita itu hanya dalam masalah-masalah yang kita inginkan. Tetapi dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Jalla wa'ala, terkadang kita melambat-lambatkannya. Ketika Allah misalnya memerintahkan kepada kita sesuatu hal ya di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita biasanya bermalas-malasan. Ya, kalau kita kerjakan itu kita suka tunda nanti. Tapi anehnya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah ingin cepat dikabulkan, itulah kontradiksi. Ya, begitu juga ketika kita misalnya ya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah atau dianjurkan, kita suka menunda-nunda ya perbuatan atau anjuran dari Nabi tersebut. Ya, menunda-nunda sampai kita ini misalnya ya memiliki waktu luang misalnya, atau memiliki harta yang melimpah, baru kita bisa melakukan hal itu misalnya. Ya, padahal tanpa kita memiliki waktu luang, tanpa kita memiliki harta yang melimpah, kita juga bisa melakukannya. Ya, kita mencari waktu untuk misalnya membaca Al-Quran, meluangkan waktu untuk ikut kajian-kajian misalnya. Nggak harus nunggu waktu luang, dalam arti waktu kosong kita yang harus meluangkan waktu. Ya, bukan menunggu waktu luang. Begitu juga kita hendak bersedekah, membantu fakir miskin atau apa, nggak perlu kita punya harta melimpah dulu. Ya, memiliki kelebihan harta atau bahkan harta kita pas-pasan pun kita bisa menyisihkan sebagian harta kita itu untuk ya bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, oleh karena itulah di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ya Allah dalam hal ini Ia memerintahkan kepada kita untuk bergegas, bersegera dalam menunaikan kebaikan-kebaikan. Di antara ayat yang mungkin ini menjadi dasar atau dalil bagi kita adalah Allah Jalla wa'ala pernah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Ya, jadi kita tidak boleh menunda-nunda, bersegera, bergegas, bahkan kalau perlu berlomba-lomba, jangan mau kalah sama orang lain. Jangan mau kalah dengan
pasangan hidup kita, jangan mau kalah dengan orang tua kita, jangan mau kalah dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita. Kalau kita tahu ini memang ada anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah SAW, apalagi dalam mengerjakan kita nanti akan mendapatkan banyak kebaikan, maka bersegeralah kita dalam mengerjakannya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, jadilah orang yang nomor satu dalam melakukan kebaikan. Kenapa kita dalam hal misalnya mencari posisi sesuatu dalam masalah dunia, kenapa kita ingin menjadi nomor satu? Di sekolah kita ingin menjadi ranking nomor satu. Kemudian kita di kantor kalau bisa menjadi orang yang nomor satu. Dalam perlombaan misalnya olahraga maraton pengen jadi orang nomor satu. Kenapa dalam hal-hal dunia kita berambisi untuk menjadi orang nomor satu atau orang yang paling terdepan? Tapi dalam hal kebaikan yang bisa membawa kita kepada banyak kebaikan, yaitu surga, rahmat Allah dan ampunannya, kenapa kita ini rela orang lain mendahului kita? Kita mengalah dengan orang-orang lain di dalam mengejar nomor depan atau nomor satu tersebut. Pada jelas Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bahkan dalam ayat yang lain dalam Al-Quran surat Al-Hadid, Allah juga mengatakan sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uidat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi kata Allah, sabiku, bermusabaqahlah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju kepada atau untuk meraih magfiratin, ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah berlomba-lomba. Misalnya dengan kita mengerjakan satu kebaikan, karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghilangkan, dapat menghapus dosa-dosa atau keburukan. Depan mata kita itu ada suatu amalan, kebaikan, yang dengan amalan ini kita akan dihapus dosa kita, akan ditambah kebaikan-kebaikan yang pahala-pahala kebaikan yang banyak. Allah akan mengangkat derajat kita dan seterusnya. Kenapa kita membiarkan orang lain mendahului kita? Sebagaimana ayat tadi, sabiku, berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan juga kepada surga. Untuk mendapatkan surga juga begitu. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Di mana surga itu arduha, luasnya adalah seluas langit dan bumi. Di mana surga dan ampunan ini disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada para rasulnya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah adalah yang memiliki karunia yang besar. Jadi ayat ini mengatakan sabiku, sama seperti tadi pas sabikul khairat. Jadi kita untuk meraih kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat, kebaikan kita nanti di alam kubur, terhindar dari azab, jangan kita suka menunda-nunda atau kita mau menjadi orang yang terbelakang, orang yang nomor sekian. Kalau bisa sebagaimana perintah Allah dan penjelasan daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jadilah orang yang nomor satu, bergegaslah, berlari cepat untuk meraih kebaikan-kebaikan itu. Dan ini juga sebagaimana Allah katakan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran, yaitu surat Al-Imran. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di dalam menegaskan lagi wasari'u, jadi kata-kata sur'ah itu cepat, cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah bergegas. Harus segera. Jangan lambat-lambat. Karena kita nggak tahu apakah
ya kita ini mengamalkan amalan yang dapat menghapuskan dosa kita ini terlebih dahulu yang dapat kita lakukan, atau kematian dulu yang akan menjumpai kita. Itu adalah kematian atau amalan yang bisa menghapuskan dosa. Makanya bersegera, jangan suka nunda-nunda. Jangan nanti kalau udah umur 40 tahun, nanti kalau sudah pensiun. Kalau kita sampai kepada usia 40, kalau kita sampai kepada masa pensiun, kalau belum sempat, kita belum sempat taubat misalnya, atau belum mengerjakan kewajiban tersebut, atau belum meninggalkan kemaksiatan tersebut, bagaimana? Ya, karena kematian tidak bisa ditebak. Hanya Allah yang tahu kapan kematian akan hadir, akan datang menjumpai kita. Makanya Allah menegaskan kepada kita di sini dengan banyak ayat tadi, berlomba-lombalah, bersegeralah, yaitu di sini kepada ampunan dari Rabb kalian dan juga kepada surga. Di mana surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat, yang disediakan surga itu dan juga ampunan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kerabat-kerabatku yang mulia, marilah jangan suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan amalan-amalan, apalagi kita membiarkan orang lain dia untuk melakukannya terlebih dahulu, ya, untuk mengerjakan, dan kita rela kebaikan di hadapan mata kita diambil oleh orang lain. Maka kalau ini juga dipahami oleh kita dan anak-anak kita, insya Allah rumah akan selalu bersih. Rumah akan selalu, karena mereka berlomba-lomba dalam misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, membahagiakan kedua orang tua. Pasti mereka akan berlomba-lomba. Di antara mereka tidak mau saling mengalah untuk mendapatkan keriduan orang tua, di mana keriduan orang tua ini menjadi penyebab mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayolah kita sebagai pribadi kita, ya keluarga kita, masyarakat kita, hendaklah ya kita ini biasakan menjadi orang-orang yang bergegas, yang bersegera atau berlomba-lomba dalam mengejar, dalam meraih kebaikan-kebaikan, apakah itu ampunan dari Allah Jalla wa'ala, atau itu berupa surga, di mana surga itu adalah luasnya seluas langit dan bumi. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah bersabda, beliau pernah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya. Apa yang disabdakan oleh beliau untuk mengingatkan kita? Kata Nabi, badiru bil a'mal, ya, bersegeralah kalian dalam mengerjakan amal-amal, ya, sholat, berpuasa, bersedekah atau membayar zakat, menunaikan ibadah haji atau umrah, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Begitupun kita bersegera dalam meninggalkan, menghindari keburukan-keburukan atau perbuatan-perbuatan dosa. Bersegeralah meraih kebaikan, itu harus bersegera sebagaimana perintah Rasulullah. Nah, kemudian fitanan, ya, sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya bencana, kakot lailil muzlim, sebagaimana atas seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana fitnah ini bisa jadi ada seseorang di waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiron, dan di sore harinya dia menjadi orang kafir. Atau yumsi mu'minan, atau boleh jadi di sore harinya dia beriman, wa yusbihu kafiron, dan di waktu paginya dia telah kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya, karena orang ini telah menjual, telah menukar yaitu agamanya dengan segelintir daripada kenikmatan atau harta, keuntungan dari dunia ini. Nah, itu ya, karena kita nggak tahu bagaimana fitnah dari Allah itu dahsyat sekali. Ya, makanya dikatakan di sini, bersegera kalian dalam amal, karena kita nggak tahu ke depannya kita. Ya, Nabi menyebutkan karena di sekitar kita, ya, atau dalam perjalanan itu banyak sekali fitnah. Apakah itu fitnah harta, apakah itu fitnah kedudukan, fitnah wanita,
atau juga fitnah dalam bentuk sakit yang menimpa, atau apa saja yang ada di sekitar kita. Makanya Nabi mengatakan bahaya fitnah itu seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gulita, karena kita tidak tahu, seperti kita berada di dalam di waktu malam yang gelap gulita, di mana tidak ada bulan, tidak ada bintang, sehingga dan kita juga tidak memiliki lampu atau alat untuk menerangi, maka kita akan meraba-raba. Ya, gelap sekali. Nah, fitnah itu seperti itu. Kita nggak tahu berapa menit ke depan boleh jadi ada fitnah menimpa kita. Apakah sakit atau apa misalnya. Makanya kemudian Nabi memberikan suatu penegasan, karena ada seseorang di waktu paginya dia beriman, lalu menjelang sore, ketika sore hari dia menjadi orang kafir. Karena di waktu pagi nggak lama kemudian datang cobaan-cobaan, datang musibah-musibah, datang fitnah-fitnah, kemudian dia tidak sanggup menghadapi fitnah tersebut, maka di sore harinya dia kafir, aliyadzubillah. Atau juga ada orang di sore harinya dia beriman, dan di pagi harinya dia menjadi kafir. Kenapa? Begitu di waktu sore, kemudian nggak lama datang berbagai macam cobaan, bertubi-tubi datang cobaan, fitnah kepada dia, maka di pagi harinya aliyadzubillah dia menjadi kafir. Kenapa? Nah, penyebabnya adalah, diantaranya adalah orang ini berani menukar agamanya. Dia menggadaikan agamanya, menggadaikan keimanannya hanya untuk mencari segelintir daripada harta kedudukan dunia. Berapa banyak orang-orang yang mencari posisi yang tinggi di manusia atau di masyarakat, dengan dia itu menjual agamanya, hanya dengan dia mencela atau mengkritik agama, ayat-ayat ataupun hadis Nabi, yang dengan itu kemudian dia meraih kedudukan atau posisi atau status di satu tempat yang tinggi, dia berani melakukan itu. Atau untuk mencari segelintir harta, dia mencari uang, untuk membeli rumah, untuk membeli kendaraan. Berapa banyak orang-orang yang menggadaikan agamanya. Dia berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, itulah kita, manusia begitu. Hati-hati, makanya kalau di hadapan mata kita, di depan kita itu ada kebaikan, bergegaslah kita kerjakan. Karena kita nggak tahu ke depan kita nanti bagaimana ujian. Maka ayolah belajar agama yang baik, belajar berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita sudah tahu dari ayat-ayat atau hadis tersebut, kita dianjurkan untuk mengamalkannya, atau kita diwajibkan, diperintahkan untuk bergegaslah untuk mengamalkannya. Begitupun ketika kita belajar, menghadiri kajian-kajian yang dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berisi tentang larangan, maka bergegaslah, bersegeralah kita untuk meninggalkannya. Insya Allah perbuatan kita menyegerakan, mengerjakan amal-amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, dan juga surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah memelihara, menjaga kita dari berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, berbagai macam musibah yang ada di sekitar kita. Maka jangan sepelekan amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang hari di hadapan kita. Hendaklah kita bersegera untuk mengamalkannya. Jangan sepelekan juga keburukan-keburukan yang hadir di pelupuk mata kita. Maka bergegaslah kita untuk meninggalkannya tanpa ragu, tanpa kebimbangan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini akan dapat berfaedah, berikan manfaat kepada kita agar kita memiliki semangat, agar kita ini menjadi orang yang berambisi dalam meraih kebaikan-kebaikan di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Jadi jangan tunda amal, tapi bergegaslah dalam beramal. Dan bahkan jangan mau kalah dengan orang lain. Kalau bisa kita menjadi juara, kita menjadi orang nomor satu dalam mengerjakan amalan tersebut, karena kita mengharapkan kebaikan-kebaikan berupa surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa berfaedah khusus untuk saya.
ya, dan juga keluarga besar saya, jamaah pengajian dan seluruh kaum muslimin, ya, agar ya membiasakan diri untuk menyegerakan ya dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga bersegera dalam meninggalkan keburukan-keburukan ya atau ya dosa-dosa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diakhiri dengan walhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم